warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Dahlan, mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo, Fakultas MIPA, jurusan Kimia. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi dengan judul geopolimer. Adapun sub inti dari materi ini yaitu geopolimer sebagai material infrastruktur berkelanjutan di lingkungan gambut. Adapun latar belakang, penyediaan infrastruktur seperti transportasi jalan, pengalian air, limbah, dan air bersih merupakan salah satu prioritas pemerintah dalam pembangunan. Pembangunan infrastruktur fisik seperti saluran air maupun perkerasan jalan di lingkungan gambut biasanya mengalami berbagai permasalahan akibat daya dukung tanah rendah, kadar air tinggi, rengak, deformasi, dan derajat keasaman yang tinggi. Gambut merupakan tanah organik yang banyak ditemukan di negara-negara tropis dan subtropis. Tanah gambut merupakan akumulasi penguraian sisa-sisa tanaman lapuk, kurang sempurna, dan tergenang air. Kemudian masuk pada geopolimer. Beton geopolimer dibuat tanpa semen dari 100% limbah agroindustri kayak silika dan alumina dengan pengaktifan menggunakan larutan aktivator seperti kombinasi NaOH dan natrium silikat pada suhu tinggi. Istilah geopolimer dipopulerkan oleh David pada tahun 1994 bagi polimer mineral yang dihasilkan dari geokimia. Geopolimer adalah polimer alumina silikat inorganik yang disintesis dari bahan silika dan aluminium. Bahan dasar geopolimer umumnya mengandung silika dan alumina cukup tinggi, memiliki fasa amorphous, reaktif atau fasa butiran halus. Berbagai bahan dasar digunakan dalam penelitian, seperti abu terbang kelas F, abu terbang kelas C, metakolain, dan slag. Menurut Shaw tahun 2002, bahan untuk geopolimerisasi juga dapat berupa bahan tunggal maupun kombinasi berbagai bahan, walaupun bahan dasar yang digunakan berbeda. Pada dasarnya, pengaktifan dengan larutan alkali akan memberikan hasil akhir berupa amorphous alumina silikat. Penelitian Verdat 2005 mengenai pengaruh larutan alkali pada hasil akhir geopolimer menunjukkan bahwa kombinasi NaOH dan Na2SiO3 natrium silikat menghasilkan material padat, hampir tidak berpori dan memiliki ikatan yang kuat antara agregat dan matriks geopolimer. Penambahan natrium silikat telah memperkuat proses polimerisasi bahan ionik dalam sistem geopolimer. Kekuatan akhir beton geopolimer dipengaruhi oleh beberapa faktor penting, yaitu kepekatan larutan alkali, jenis larutan alkali, metode perawatan, suhu perawatan, waktu praperawatan. Perbandingan bahan dasar dengan larutan alkali, kandungan air, dan komposisi campuran. Kepekatan larutan alkali menentukan kekuatan beton geopolimer, karena semakin pekat maka kekuatan beton akan meningkat dalam batasan tertentu. Tetapi kepekatan yang sangat tinggi tidak dianjurkan karena beton menjadi tidak ekonomis. Kemudian masuk pada durabilitas beton di lingkungan asam. Kerusakan beton maupun mortar di lingkungan asam terjadi karena ada dua reaksi utama yang mempelopori kerusakan. Reaksi yang pertama adalah kalsium hidroksida bereaksi dengan karbon dioksida, menghasilkan kalsium karbonat yang tidak larut dalam air. Pembentukan kalsium karbonat sebenarnya tidak menimbulkan kerusakan beton, tetapi proses berikutnya di mana kalsium karbonat akan bereaksi lagi dengan karbon dioksida yang ada dalam air, menghasilkan kalsium birakarbonat yang larut dalam air. Reaksi kedua adalah
Apabila kalsium silikat hidrat dan kalsium alumina hidrat bereaksi dengan ion-ion asam, maka akan menghasilkan gipsum dan kalsium. Kemudian penelitian mengenai geopolimer di lingkungan gambut telah dilakukan dengan menggunakan abu terbang batubara atau fly ash dan abu sawit ataupun palm oil sebagai bahan dasar. Kemudian kuat tekan mortal geopolimer abu Fa tidak mengalami perubahan yang cukup signifikan. Penurunan kuat tekan terjadi setelah umur 28 hari hingga 120 hari. Tetapi peningkatan kuat tekan yang terjadi setelah umur tersebut, geopolimer yang dibuat dari bahan dasar amorf seperti abu terbang yang diaktifkan dengan natrium hidroksida akan lebih stabil saat direndam di air gambut. Kemudian geopolimer yang berinteraksi dengan asam lemah akan mengalami lindi dan terjadi pertukaran kation di kerangka aluminosiklik. Tetapi asam keras akan merusak ikatan SiO-Al, meningkatkan jumlah ikatan SiOH dan merusak kerangka aluminosiklik dan mengurangi massa geopolimer dibandingkan dengan material OPC atau geopolimer abu sawit. Geopolimer abu terbang lebih cocok digunakan sebagai material infrastruktur untuk lingkungan gambut. Kemudian kesimpulan dari materi ini yaitu geopolimer merupakan material berasal dari limbah industri yang ketersediaannya cukup tinggi di Provinsi Riau. Material ini memiliki ketahanan terhadap asam di lingkungan gambut dan dapat digunakan sebagai material infrastruktur seperti saluran air maupun beton ringan untuk perkerasan kaku jalan di tanah gambut. Geopolimer abu terbang atau Fa lebih direkomendasikan dibandingkan geopolimer abu sawit untuk digunakan dalam aplikasi infrastruktur di tanah gambut. Ketahanan geopolimer terhadap asam disebabkan oleh ikatan aluminium siklat yang lebih stabil dan kandungan kalsium lebih rendah dibandingkan OPC serta tidak mengandung biomasa seperti pada geopolimer abu sawit. Mungkin itu presentasi dari materi geopolimer. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.